sambutan dari Tuan Lurah yang dihadirkan Susanto. Di dalam sambutannya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan baik di tempat dan lain sebagainya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari sesepuh kita atau pembina kita kepada Bapak Suwardi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang mana acara ini tadi sudah kita yang bersama buka oleh protokol atau MC, kemudian juga sambutan dari satu persatu Tuan Lurah, dan pada hari ini kebetulan sambutan yang kedua saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT karena kebenaran dari karunia sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam silaturahmi. Sambil menunggu yang belum hadir, kita mulai acara ini. Adapun sambutan dari saya, yaitu pertama, saya atas nama keluarga besar Darul Suwardi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa ucapan yang mana istri saya dari bulan April, Mei, Juni menginap di hotel ya, selalu menginap di hotel berarti seminggu 3 hari. Alhamdulillah dengan doa dari saudara-saudara kita sebelum kita semua dari istirahat sampai hari ini alhamdulillah pinaringan kasar. Nah, namun demikian sebelumnya pengen ikut, tapi untuk menjaga yang kesehatannya, ya kita sementara jangan ikut dulu karena ya ini biarpun naik mobil karena bapaknya biar sehat di rumah istirahat dan lainnya. Namun sebagai wakilnya saya membawa cucu satu dari anaknya Mas Yudi yaitu Mbak Cibana. Cibana? Lupa namanya. Kadang-kadang ketukar-tukar ya, maklum sudah faktor usia demikian. Kepada sinuwun dalem yaitu Mbak Hui sekeluarga alias siswa Karga, saya mengucapkan banyak terima kasih atas tempat, waktu dan sugotonya, bukan karena banyak sedikit enak dan enggaknya, karena kita sifatnya silaturahmi, monggo sawon dan ibu rahapi matur nuwun. Nah, terus yang lebih penting lagi masalah Pak Haji Supono almarhum. Kalau kita ceritakan ngeri sebetulnya ya. Jadi waktu dia mau sakit dari Selasa itu ke rumah berdua tempat saya, ya itu dia habis muter-muter ke semua mantan RW di Kelurahan Cempaka Baru. Jadi kayak orang pamitan. Ya, udah 10 mantan RW didatangi terakhir ke tempat saya. Dengan intinya pada waktu itu memang teman saya Pak Haji Purnama itu dia ingin traktir membuka usaha baru mie dan bakso, mie ayam dan bakso di Kelurahan Sedang. Atas undangan beliau disampaikan oleh Pak Haji Pono ke rumah, Pak, pesan dari Pak Haji Pur sesepuh Pak Wardi diharap hadir besok di tempat peresmian rumah makan yaitu bakmi dan bakso. Itu diharapkan gitu. Terima kasih. Alhamdulillah mau berpanjang lebar dia pamitan, sorenya nyonya saya sesek napas masuk rumah sakit kan, tadi malam nginep. Rebu siang saya telepon pas acaranya Pak Haji Pono, saya telepon Pak Haji Pono gimana acaranya, lancar enggak? Dia angkat teleponnya cuma jawabnya hahaha gitu aja kan. Pikiran saya mungkin karena saya di dalam rumah sakit itu sinyalnya kurang, saya keluar dari rumah sakit di halaman rumah sakit saya telepon, diangkat juga sama dia, tapi dia jawabnya hahaha gitu. Ya akhirnya saya telepon kepada Bu Dani itu ya temen juga, saya telepon, Bunda itu gimana Pak Haji Pono, telepon wakil kok hanya hahaha, ada orangnya di dalam gitu, coba dicek kena apa, aku kan bilang gitu. Dicek ke dalam, dia megang rokok itu udah megang gini aja, belum nggak itu, di tangannya nyadari kursi gini, katanya nyadari kursi,
Pak ini gimana ini, ya udah dianterin pulang aja gitu. Dianterin pulang, ditanya udah nggak bisa apa-apa. Di tempat makan. Nah ini tempat makan itu, dinaikin ke motor udah nggak kelawein gitu istilahnya kan diantar. Nah, itu ngomongnya setelah sampai rumah sore jam 2 lah sampai rumah, langsung ke rumah serahkan sama anaknya aja, nggak ngomong lagi sama saya. Kamis pagi tahu-tahu saya dapat berita, dapat kabar dari teman saya namanya Pak Kusnin, dari itu betul istrinya dirawat di situ. Saya bilang, Mas Gus tolong, katanya Pak Haji Pono dirawat di lantai 6 atau berapa gitu. Oh iya, dicari, tanya ke lab susunnya, sebenarnya ada di ruang ICU. Dia nggak boleh masuk, nemuin keluarganya, dia bilang perawat nggak boleh masuk memang. Terus kenapa? Gitu. Akhirnya dengan cara dia tahu bagaimana dia bisa masuk, difoto, dimarahin sama perawatnya. Yaudah nanti saya hapus. Itu sudah diserang, nggak bisa apa-apa. Hari Kamisnya itu. Nggak boleh difoto ya? Nggak boleh Iya, difoto. nggak boleh. Oh itu kan difoto ketahuan sama perawatnya, dimarahin juga. Yaudah nanti saya hapus. Di Hermina Kemayoran. Di rumah sakit diserang. Oh, karena kan emang di rumah sakit itu dibatasi. Iya, nah itu terus mungkin keluarganya ceritain gimana juga nggak bisa ceritain karena memang dasarnya tahunya sakit gitu aja. Lah saya kan bingung, teman-teman dari paguyubannya lain kan tahunya ke saya, dari kesenian, dari paguyuban. Ya, paguyuban ada beberapa paguyuban yang ada karena begitu pegawai nanya ke saya. Nah saya dari hasil gambar itu tak kirim ke teman-teman. Akhirnya pada nanya ke saya semua. Saya di rumah saya kan nggak tahu. Tadi Pak dia di mana? Saya videonya di rumah sakit. Aku bilang gitu. Ya, pas meninggalnya Mas Kunindar. Nah ini karena istrinya juga Mas Kunindar itu juga itu apa kolek juga di rumah sakit Islam. Itu. Nah, itu ketemu perawatnya yang pada waktu tanya juga Pak Pono gimana? Pak Pono kolek Pak ini hari ini gitu. Kalau pas meninggalnya Mas Kusnindar ngasih tahu ke saya, tak share lagi ke grup-grup. Gitu. Tak share ke grup, kebetulan ibunya lagi dikonsultasi sama dokter jantung sama dokter penyakit dalam. Saya konsul dulu ke dia. Orang telepon panggil ke saya semua. Terus ini jenazah dibawa kemana? Itu dimakamkan di mana? Jam berapa? Saya nggak bisa jawab kan. Ada yang marah bilang, ini Pak ditanyain kok udah ngasih saya itu, tanya mana nggak jawab gitu kan. Tapi saya nggak ngomong kalau istri saya dirawat. Pas dibawa pulang, kebetulan Pak RT-nya Pak Surati kenal sama saya, karena saya dulu RW-nya di warga saya. Pada ke saya, Pak Dewardi ini jenazah Pak Haji Pono sudah dibawa pulang ke rumah di tempat arahnya di samping rumah saya di tempat Pak RT-nya di samping rumah Pak RT. Ya udah nanti saya tajian. Saya mau tajian. Dokter jantung sama dokter penyakit dalam ngomongin saya Pak nanti konsul Pak jam habis sholat lo harus konsul ya gitu. Aku kan bingung ini nggak takjiah kita gimana mau takjiahin akhirnya ya deh dok nanti gampang gitu dokter sudah ke ruangan lagi saya ngambil dok mau izin saya ini karena kebetulan tetangga saya yang meninggal dan hari ini mau dimakamkan gimana saya bisa izin melawat sebentar enggak bisa silakan Pak tapi nanti jangan sampai jam 2 ya Pak karena jam saya dinas sudah sampai jam 2 dan pindah ke rumah sakit Pertamina Pusat kan gitu ya udah sampai ke sana datang saya ngirim doa saja terus saya cerita sama anaknya begini mohon maaf saya enggak ini kasusnya saya juga sedang dirawat yang bisa apa-apa ya jadi rangkul sama anak memang Pak Pono Bu Pono dengan saya dekat saya keluarga dekat apapun gimana juga itu dekat anak-anaknya juga dekat dengan saya jadi kalau kita pamitan istilahnya silaturahmi lah ke tempat mantan-mantan hari itu juga hari Selasa juga. Nah itu mantan-mantan itu juga kaget betul dengar ceritanya juga kaget. Jadi Pak Dewan itu kok nggak ngasih tahu kalau ini meninggal loh, ngasih tahu. Tapi tak share ke grup yang lain, ke grup RW juga sudah tak share, cuma dia mungkin nggak itu hanya. Nah itu kira-kira ceritanya demikian. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan dimakamkan dekat istrinya juga pada waktu itu. Jadi pas 100 hari istrinya pas dia meninggal. Pas 100 hari. Harusnya malam Sabtu undang tahlilan 100 hari. Nyonyanya dia sedang itu kan. Itu masalah Pak Haji Pono nanti kita bahas bersama. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini berjalan dengan sempurna dan lancar. Untuk hal-hal yang lain saya kira yang penting sudah cukup lah ini karena sudah berjalan
bisa kontribusi dilaksanakan. Kemudian nanti masalah Pak Pono sekali lagi kita musyawarahkan perbaikan, karena pada waktu dengan Pak Tony pada waktu dia jadi ketempatan mau di tempat Depok, rumah Depok waktu itu. Dan waktu itu sama apa juga sudah ngomong, beliau punya janji pada ke paguyuban kita pertemuan untuk janji nasional nanti dia ketempatan di Depok pada kayak waktu kita paguyuban seni SCCI yang ketempatan dia di Depok juga pada waktu itu yang saya bisa sampaikan. Yang bisa sampaikan hanya itu. Masalah-masalah yang lain sudah berjalan dengan baik. Semoga dari keluarga kita semua bisa nambah anggotanya. Ini kelihatannya anggotanya juga ada gimana ya, kita juga nggak tahu. Bisa dicari juga ada Kopda juga kemarin juga tak sondol-sondol. Pak Jumali juga diem aja, yang lain yang Bogor juga diem aja. Terus yang Bogor mungkin Mas Bus ada berita nggak Mbak? Ada beritanya. Nah, ya sudah, kalau di Bogor masih ada beritanya. Yang lain, ya ini kan akhirnya banyak keluarga kita semua yang ada di sini, adik saya dan yang keluarga kita semua lah. Saya tanyakan gitu. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk selanjutnya. Masyarakat yang ini kan ada ketuanya, nanti biar ketua yang bisa menghubungi anggota-anggota lain. Saya kira hanya itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas doa. Saya dirawat untuk singkat-singkat. Semoga doa dan itu menjadi ladang ibadah bagi kehidupannya. Dan yang itu kita akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja sambutan dari sesepuh kita, pembina kita, yang mana beliau menceritakan almarhum Bapak Haji Supomo, yang beliau ini memang aktif di dalam beberapa hal, salah satu seni dan lain sebagainya. Bahkan beliau sering menutup doa di acara kita ini, karena memang beliau juga agamis. Baik, sebelum berlanjut ke acara yang berikutnya, kepada seluruh